Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, jangan lupa lillahi ta'ala. Saat ini kita telah sampai pada separuh kedua dari bulan Sya'ban. Artinya kita telah dekat dengan bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur. Bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Hijriyah yang lainnya. Di bulan Ramadan, amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Di bulan Ramadan, kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana juga telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling pokok yang wajib dilaksanakan di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Karena itu kita wajib untuk mengetahui tata cara pelaksanaan puasa Ramadan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setiap tahun alhamdulillah kita telah berpuasa Ramadan. Tetapi tidak salah apabila kita senantiasa mengingatkan kepada kita dalam rangka untuk mendapatkan puasa yang sah dan sempurna pahalanya tentang ketentuan-ketentuan berpuasa dalam syariat Islam. Karena amalan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka amalan seperti itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kita, maka amalan seperti itu tertolak. Maka puasa kita harus kita pastikan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq, yakni mulai dari subuh sampai tenggelamnya matahari, yakni sampai dengan maghrib. Rukun puasa hanya ada dua saja. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Itulah rukun puasa. Tetapi dalam hal ini perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan niat. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan niat puasa, yang pertama, bahwa niat itu adalah amalun qalbiyun. Niat itu adalah perbuatan hati.
Sehingga niat yang wajib, niat puasa yang wajib adalah niat yang ada di dalam hati. Melafalkan niat dengan lisan itu tidak diwajibkan. Tetapi bukan berarti tidak diperbolehkan. Tetapi yang wajib itu adalah niat yang ada di dalam hati. Dalam hati seseorang mengatakan saya niat berpuasa Ramadan besok. Nah, ini sudah mencukupi untuk berniat untuk berpuasa Ramadan. Atau seseorang kalau dilafalkan yang sempurna, seseorang dengan lisannya mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, saya berniat untuk berpuasa besok shauma ghadin untuk melaksanakan fardunya bulan Ramadannya tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati, di lisannya dia mengucapkan seperti itu dan dalam hatinya dia berniat untuk berpuasa Ramadan untuk besok hari. Nah, ini yang pertama, bahwa niat itu adalah amalun qalbiyun, perbuatan hati. Tidak cukup seseorang melafalkan dengan lisan tanpa niat dalam hati. Sebaliknya cukup apabila seseorang niat dalam hati tanpa dilafalkan dengan lisan. Dan apabila dua-duanya, maka itu lebih utama. Di lisannya dia mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, dan dalam hatinya dia berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan untuk besoknya, untuk hari besok. Maka ini sudah ini yang lebih utama. Lisan dia niat, hatinya juga niat. Tetapi yang pokok niat itu di dalam hati. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Karena ada sebagian orang saking hafalnya niat puasa sampai yang bunyi itu hanya lisannya saja, hatinya tidak berniat. Biasanya niat dilafalkan setelah seseorang sholat tarawih dan witir. Kemudian refleks lisannya mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Refleks lisannya mengatakan seperti itu tapi hatinya tidak niat. Jika hatinya tidak niat, maka itu tidak mencukupi dalam niat puasa. Karena yang wajib itu niat di dalam hati. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan, yang kedua terkait dengan niat puasa, bahwa niat puasa itu harus dilakukan di waktu malam. Harus dilakukan di malam hari. Dan malam itu adalah dari maghrib sampai subuh. Yang disebut dengan lail malam, yaitu dari mulai maghrib, tenggelamnya matahari, sampai dengan subuh, terbitnya fajar shadiq. Itulah yang disebut dengan malam. Siang itu dari subuh sampai maghrib, itu namanya siang. Kalau habis maghrib seperti ini, seperti saat ini masih isya awal, itu namanya awal malam. Nanti sekitar jam 11, jam 12, itu namanya tengah malam. Nanti sekitar jam 3, jam 4, itu adalah akhir malam. Itu malam. Niat puasa itu wajib dilaksanakan di malam hari. Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Yang penting belum masuk waktu subuh. Jadi kalau ada seseorang niat di awal malam, misalnya habis sholat tarawih dan witir, kemudian dia niat dalam hati untuk berpuasa Ramadan besok, maka itu sudah mencukupi. Nanti meskipun setelah itu, misalnya dia masih makan, minum, melakukan hubungan suami istri, maka itu tidak berpengaruh. Dia tidak harus mengulang niatnya lagi ketika sahur, makan sahur. Tidak harus mengulang niatnya. Sudah cukup dengan niat yang dia
niatkan di saat setelah sholat tarawih dan witir tadi. Demikian juga bahkan kalau misalnya ada seseorang waktu maghrib sudah tiba, kemudian dia buka puasa. Dia buka, dalam hatinya dia berniat untuk puasa Ramadan untuk besoknya lagi. Maka di sini sudah mencukupi. Kenapa? Karena ketika sudah masuk maghrib, berarti sudah malam, dan itu sudah menjadi waktu untuk berniat puasa besoknya. Boleh juga seseorang misalnya berniatnya di tengah malam, atau boleh juga seseorang berniatnya misalnya ketika di akhir malam, di waktu sahur misalnya, seseorang berniat untuk puasa di saat itu juga mencukupi. Yang penting niat itu dilaksanakan di waktu malam. Ini yang disebut dengan istilah tabiyyid. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dilakukan di pagi hari setelah subuh, boleh. Asalkan seseorang belum makan, belum minum, dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Jika kemudian dia berniat, misalnya jam 7, jam 8, dia puasa, berniat untuk puasa Senin, atau berniat untuk puasa Kamis, atau berniat untuk puasa Arafah misalnya. Maka itu diperbolehkan, dan itu sah puasanya. Tapi untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, niatnya harus dilakukan di malam hari, yang disebut dengan istilah tabiyyid. Kemudian yang ketiga, yang harus diperhatikan terkait niat, bahwa niat puasa itu dilakukan setiap malam. Niat puasa itu dilakukan setiap malam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tidak bisa seseorang berniat itu dengan dirapel di awal Ramadan. Tidak cukup seseorang misalnya saya niat puasa Ramadan sebulan penuh, atau saya niat puasa Ramadan selama 30 hari. Tidak cukup dalam mazhab Syafi'i. Tetapi harus dilakukan setiap malam. Puasa misalnya hari Kamis, maka niatnya di malam Kamis. Puasa untuk hari Jumat, niatnya di malam Jumat. Puasa untuk hari Sabtu, niatnya di malam Sabtu. Setiap malam itu harus niat. Karena dalam mazhab Syafi'i, masing-masing puasa pada setiap harinya selama bulan Ramadan itu adalah ibadah yang mustaqillah. Ibadah yang mandiri masing-masing. Buktinya diselai dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika seseorang misalnya hari ini puasa sampai maghrib, setelah maghrib dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika besok dia berpuasa lagi, maka puasa besok bukan puasa hari ini. Dan begitu seterusnya, sehingga masing-masing itu harus disertai dengan niat sendiri-sendiri. Tidak cukup dirapel di awal bulan. Ini ketentuan niat dalam mazhab Syafi'i yang harus diperhatikan. Yang pertama apa tadi? Niat itu di dalam hati. Yang kedua, niat harus dilakukan di malam hari. Dan yang ketiga, niat itu harus dilakukan setiap malam. Ini untuk kita berbicara tentang puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun dari puasa yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, sebelum kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita dalam hal ini harus tahu dulu kapan masuknya waktu subuh dan kapan masuknya waktu maghrib. Kenapa? Karena puasa itu dari mulai subuh sampai maghrib. Bukan dimulai dari setelah subuh atau sampai menjelang maghrib.
bukan dimulai dari 1 menit setelah subuh sampai 1 menit sebelum maghrib, enggak. Tetapi dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Nah, maka penting bagi kita untuk tahu kapan masuknya waktu subuh dan kapan masuknya waktu maghrib. Karena ada sebagian orang tidak tahu tentang masuknya waktu maghrib dan waktu subuh, sehingga puasanya menjadi tidak sah. Dia masih makan, padahal subuh sudah tiba. Ada sebagian orang, dia bersegera berbuka puasa, padahal waktu maghrib belum tiba. Akhirnya puasanya batal. Dikarenakan apa? Kebodohan dia, ketidakpahaman dia dalam mengetahui masuknya waktu subuh dan waktu maghrib. Nah, karena puasa Ramadan atau puasa secara umum itu dimulai dari subuh sampai dengan maghrib, maka kita wajib untuk tahu kapan masuknya waktu subuh dan kapan masuknya waktu maghrib. Hadirin rahimakumullah. Waktu maghrib itu, atau waktu subuh dulu. Waktu subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq adalah cahaya putih yang melintang di ufuk timur, yang asalnya tipis kemudian meluas. Itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Ketika kita mendekati waktu subuh, kita lihat ke arah timur, kita lihat ufuk timur. Ketika sudah terlihat cahaya putih melintang dari selatan ke utara, utara ke selatan, asalnya tipis. Nah, kemudian semakin lama semakin melebar, semakin meluas, sehingga seluruh langit menjadi putih. Maka fajar itu, cahaya putih itu yang disebut dengan fajar shadiq. Ketika itu sudah terlihat, cahaya tipis putih melintang di ufuk timur sudah terlihat, maka berarti waktu subuh sudah tiba. Dan ketika waktu subuh sudah tiba, maka mulai saat itulah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hadirin rahimakumullah. Tetapi untuk kehati-hatian, ada istilah namanya waktu imsak. Imsak itu secara bahasa memang artinya menahan diri. Menahan diri. Tetapi yang dimaksud dengan imsak di sini adalah waktu di mana seseorang harus segera menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dalam rangka kehati-hatian. Bukan dalam rangka apa? Kehati-hatian, agar tidak kemudian keterusan seseorang masih makan, masih minum, padahal waktu subuh sudah tiba. Biasanya ada sekitar sebelum masuknya waktu subuh. Nah, maka karena imsak ini adalah waktu untuk perhatian bagi kita agar segera menghentikan aktivitas makan, minum, dan semacamnya, hal-hal yang membatalkan puasa, maka ya kita harus mulai untuk mempersiapkan diri, menghentikan segala bentuk aktivitas makan, minum, dan semacamnya sejak masa imsak itu. Bukan sebagai kewajiban, tetapi untuk kehati-hatian. Ini penting untuk disampaikan dalam rangka agar puasa kita betul-betul nanti itu sah. Waktu imsak bukan berarti waktu untuk mempercepat makan dan minum. Bukan berarti waktu yang untuk mempercepat misalnya merokok bagi yang merokok dan seterusnya. Karena ada sebagian masyarakat itu memahami yang seperti itu. Ketika waktu imsak itu sudah, tanda waktu imsak sudah diumumkan, kemudian dia bilang kepada temannya, ayo sudah imsak, cepat kalau makan, cepat dihabiskan.
Kalau ngerokok cepat dihabiskan, misalnya. Kalau ngopi cepat dihabiskan kopinya. Sebagian ada yang memahami seperti itu, seakan-akan waktu imsak adalah waktu untuk bersegera menghabiskan sisa makanan atau minuman atau semacamnya. Nah, padahal sebenarnya justru ketika seseorang sudah memasuki waktu imsak, maka segera dia menghentikan aktivitas makan minum. Bukan malah segera makan dan minum, tetapi segera dihentikan. Kenapa? Karena kalau tidak, maka bisa seseorang itu keterusan. Ketika seseorang buru-buru makan, ternyata waktu subuh sudah tiba. Dan ketika waktu subuh sudah tiba, sedangkan dia masih makan, minum, maka nanti puasanya tidak akan sah. Karena puasa itu dimulai dari subuh. Hadirin rahimakumullah, ketika datang waktu imsak, segera kita hentikan makan, minum, merokok bagi yang merokok misalnya. Kemudian kita bersihkan mulut kita dari sisa-sisa makanan dan sisa-sisa minuman. Nah, karena jika seseorang misalnya di waktu imsak dia tidak segera menghentikan aktivitas makan minum, atau dia tidak membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut misalnya, atau sisa minuman yang ada di mulut, maka ini bisa membahayakan. Karena jika sisa-sisa makanan itu masih ada, kemudian di saat waktu subuh itu tertelan oleh dia, maka puasanya nggak sah. Ketika waktu imsak itu mulutnya tidak dibersihkan, sementara di mulutnya masih ada sisa kopi, atau di mulutnya masih ada sisa teh, masih ada manis-manisnya teh misalnya. Kemudian sisa kopi atau sisa teh itu bercampur dengan ludah di saat subuh, kemudian dia menelannya. Menelan ludah yang bercampur dengan kopi atau teh itu, atau bercampur dengan susu misalnya. Kemudian dia menelannya. Maka nggak sah puasanya. Kenapa? Karena dia memasukkan benda. Dia memasukkan benda ke dalam ke dalam rongganya melalui mulut. Padahal waktu puasa, waktu untuk menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu sudah tiba. Dia sudah subuh, tetapi dia masih memasukkan benda ke dalam rongga badannya. Karena itu di saat waktu imsak, hentikan aktivitas makan, minum, merokok, dan sebagainya, berkumur-kumur, bersihkan mulut dari sisa-sisa makanan, minuman, sehingga ketika waktu subuh telah tiba, semuanya sudah steril. Mulut kita sudah bersih. Kalaupun kita menelan ludah, maka ludah yang murni tanpa ada campuran dengan benda-benda yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah waktu maghrib. Waktu maghrib ditandai dengan tenggelamnya matahari. Matahari yang dimaksud adalah seluruh lingkaran matahari. Jadi kita tahu matahari itu berbentuk bulat. Ketika seluruh lingkaran matahari telah tenggelam di ufuk barat, maka berarti waktu maghrib itu telah tiba. Tapi kalau masih terlihat sedikit, biasanya masih terlihat sedikit, maka itu belum maghrib, masih waktu asar, belum masuk waktu maghrib. Jangan berbuka puasa ketika matahari masih terlihat sedikit. Tenggelam di ufuk barat, bukan tenggelam di belakang gunung. Sebagian daerah di arah barat ada gunungnya. Kemudian mataharinya sudah terlihat karena sudah nggak terlihat karena tertutup oleh gunung. Enggak, itu belum maghrib. Maghrib itu matahari itu tenggelam di ufuk. Di ufuk itu kalau misalnya kita di pantai, kita akan bisa melihat ufuk. Ufuk itu
Ketika sudah bulatan matahari seluruhnya tenggelam, itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Nah, bagaimana jika kita tinggal di daerah yang kita nggak bisa melihat ufuk karena ada gunung misalnya di arah barat, atau ada bangunan-bangunan tinggi, atau ada pepohonan misalnya, sehingga kita tidak bisa secara langsung melihat tenggelamnya lingkaran matahari itu seluruhnya. Nah, kita bisa melihat ke arah timur. Nah, jika kita melihat misalnya di puncak gunung, misalnya ada kegelapan, maka itu berarti waktu maghrib sudah tiba. Atau misalnya kalau tidak ada gunung di sebelah timur, kita sudah melihat kegelapan berduyun-duyun datang dari arah timur, maka berarti waktu maghrib telah tiba. Kalau belum, maka misalnya masih terang atau matahari belum tenggelam seluruhnya, maka berarti belum masuk waktu maghrib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dalam menentukan waktu maghrib, kita hanya berpedoman pada azan yang dikumandangkan di masjid, di musola, atau di TV atau radio. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Banyak sekali faktornya. Yang pertama, pada masa sekarang sangat sedikit atau bahkan kalau bisa dikatakan hampir-hampir tidak ada muadzin yang mereka ahli dalam bidang untuk mengetahui masuknya waktu-waktu sholat. Sedikit sekali muadzin yang memiliki keilmuan untuk mengetahui masuknya awal waktu sholat. Kalau waktu maghrib banyak sekali yang azan anak-anak kecil, anak-anak TPQ, anak-anak SD. Kalau subuh yang banyak orang-orang tua yang tidak, yang bahkan dalam melafalkan azan pun tidak fasih. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengetahui awal masuknya waktu sholat, tetapi mereka azan. Tentu tidak bisa kita percaya begitu saja kepada mereka. Sebagian hanya mengikuti para muadzin itu, mereka mengikuti jadwal yang ada. Yang jadwal itu tidak berdasarkan muraqabah, tetapi berdasarkan hitung-hitungan, hisab. Padahal hitung-hitungan itu ada kemungkinan keliru. Kemungkinan keliru itu sangat mungkin karena yang menghitung adalah manusia. Atau ada kemungkinan jadwalnya tidak bermasalah, tetapi jamnya yang bermasalah. Karena setting jamnya tidak tepat. Kalau baterainya baru, bisa cepat itu jalannya jam itu. Kalau baterainya sudah lama mau habis, dia pelan sehingga lambat. Ada kalanya sudah bagus, tetapi orang menyetingnya tidak tepat karena sudah mati misalnya 1 hari, kemudian dia harus cocokkan. Ternyata yang dicocokkan, jam yang dicocokkan dengan dia nggak tepat. Akhirnya jam itu pun ikut tidak tepat dan seterusnya. Jadi kemungkinan sangat besar. Karena itu kita harus tahu, mengetahui masuknya waktu maghrib. Ketika kita telah mendengar azan dikumandangkan di masjid, di musola, atau misalnya di radio, di TV, maka kita lihat ke ufuk barat. Ketika memang matahari betul-betul, lingkaran matahari seluruhnya betul-betul telah tenggelam, maka kita berbuka puasa. Jika belum, jangan dulu meskipun kita sudah mendengar azan. Atau kalau kita nggak bisa melihat ke ufuk barat, kita ketika mendengar azan misalnya dari masjid, musola, TV atau radio, maka kita keluar rumah, kita lihat ke arah timur. Apakah di atas gunung, di arah timur sudah terlihat ada kegelapan, atau sudah datang
kegelapan berduyun-duyun dari arah timur atau belum. Intinya sudah gelap atau belum. Jika sudah gelap baru kita berbuka puasa. Tetapi jika kita mendengar azan, tetapi ketika kita saksikan di luar ternyata masih terang benderang, maka sekali-kali jangan kita berbuka puasa. Karena waktu maghrib belum tiba, seseorang yang dia telah makan, minum sebelum datangnya waktu maghrib, puasanya tidak akan sah. Karena puasa itu sampai dengan maghrib, bukan sampai 1 menit sebelum maghrib. Bukan puasa itu sampai 1 detik sebelum maghrib. Enggak. Tetapi sampai maghrib. Sampai betul-betul matahari telah tenggelam di ufuk barat seluruhnya. Seluruh lingkaran matahari tersebut. Nah, ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Karena sebagian orang, dia sudah menahan diri dari makan, minum, berjam-jam dari pagi. Dia sudah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Tetapi begitu mendekati maghrib, kurang 1 menit, maghrib tiba, dia makan. Nah, maka dia akan rugi serugi-ruginya karena puasanya tidak sah. Karena kebodohan dia berpuasa tanpa ilmu, sehingga dia berbuka puasa sebelum masuknya waktu maghrib, maka puasanya tidak sah. Nah, puasanya telah batal dengan sebab itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal pertama yang harus kita perhatikan terkait dengan rukun puasa. Yang kedua, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq, yakni subuh, sampai tenggelamnya matahari, yakni maghrib. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara umum, yang pertama adalah memasukkan benda. Memasukkan benda meskipun sangat kecil ke dalam rongga badan. Rongga badan itu bisa rongga kepala, bisa rongga dada, bisa rongga perut, melalui manfat maftuh. Manfat maftuh artinya anggota badan yang terbuka. Manfat maftuh artinya anggota badan yang terbuka. Apa saja anggota badan yang terbuka? Ada 5. Yang pertama mulut. Yang kedua hidung. Yang ketiga telinga. Yang keempat kubul, yaitu jalan depan. Dan yang kelima adalah dubur, jalan belakang. 5 ini yang disebut dengan manfat maftuh. Memasukkan benda meskipun sangat kecil ke dalam rongga badan melalui 5 jalan ini, maka itu membatalkan puasa. Kalau yang dimasukkan ke dalam rongga badan itu bukan benda, maka enggak membatalkan puasa. Misalnya yang dimasukkan ke dalam rongga itu adalah bau. Bau itu bukan benda, maka tidak membatalkan puasa. Misalnya kita ada minyak wangi, kita hirup, nggak batal puasanya. Kalau misalnya ada tetangga masak goreng ikan asin, kemudian kita hirup kuat-kuat baunya, maka tidak batal puasanya. Kenapa? Karena yang kita masukkan ke dalam rongga itu adalah bau, bukan benda. Tapi jika yang dimasukkan itu benda, meskipun sangat kecil, maka itu akan membatalkan puasa. Karena itulah merokok itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena dalam merokok itu ada benda. Kalau kita nggak percaya, bagi yang merokok, coba ditiup. Nah, ketika seseorang merokok, tiupkan asapnya ke misalnya kertas yang berwarna putih. Maka nanti akan terlihat benda-benda kecil, benda-benda kecil kekuningan. Itu menunjukkan bahwa di situ ada asap, ada benda. Ketika seseorang merokok, maka akan masuk benda ke dalam rongga melalui mulut dan hidung.
Makanya merokok itu bisa membatalkan puasa. Makan membatalkan puasa. Kenapa? Memasukkan benda melalui mulut ke dalam rongga. Minum membatalkan puasa. Nah, kalau seseorang memasukkan benda ke lewat hidung, memasukkan air sampai melewati khayshum. Khayshum itu pangkal hidung. Dia menghirup air misalnya sampai melewati khayshum, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar dia ngupil misalnya, hanya di luar, tidak sampai masuk melewati pangkal hidung, maka tidak batal puasanya. Telinga, kalau seseorang sedang puasa, dia tidak boleh mengurak-urak telinga, misalnya dengan benda-benda dimasukkan ke dalam telinga. Demikian juga kubul dan dubur. Tidak bisa seseorang memasukkan benda ke dalam rongga melalui kubul atau dubur. Misalnya seseorang injeksi karena nggak bisa berak, misalnya, kemudian dimasukkan benda ke dalam tuburnya agar dia bisa lancar dalam BAB misalnya, maka itu membatalkan puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini suntik pada lengan atau pada bokong misalnya itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga infus tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memasukkannya itu tidak melalui 5 jalan ini. Suntik kalau dia di lengan, tidak melalui mulut, tidak melalui telinga, tidak melalui kubul dubur, tidak membatalkan puasa. Infus juga tidak melalui 5 jalan ini, maka tidak membatalkan puasa. Demikian juga orang yang sakit mata, kemudian dia meneteskan obat mata, tetes mata melalui matanya, diteteskan di matanya. Meskipun kemudian di tenggorokan itu terasa pahit karena ada yang masuk dari mata itu ke dalam rongga, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya tidak melalui 5 jalan itu. Mata tidak termasuk yang 5. Yang 5 ini apa? Hanya mulut, hidung, telinga, kubul, dan tubur. Mata tidak termasuk. Nah, jadi memasukkan benda. Yang kedua apa? Yang kedua adalah melalui 5 jalan ini. Kalau seorang perempuan misalnya sedang masak, boleh nggak dia mencicipi makanan? Nah, sekedar mencicipinya, maka boleh. Tidak membatalkan puasa. Tapi tidak boleh dia menelannya. Setelah dia mencicipinya, dia harus segera membuangnya. Kalau perlu berkumur agar tidak ada yang tersisa di dalam mulut itu. Nah, kalau dicicipi kemudian ditelan, ya batal puasanya. Tapi kalau dicicipi di lidah kemudian dibuang kembali, maka itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam rongga, hanya di mulut saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum ya, yang ini mencakup banyak hal. Banyak hal-hal yang kalau dirinci, hal-hal yang membatalkan puasa yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah jima. Jima artinya melakukan hubungan badan suami istri. Bahkan kalau seseorang membatalkan puasanya dengan jima, maka dia akan kena kafarah. Kafarah zihar. Yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberikan makan 60 orang miskin, fakir miskin masing-masing 1 mud. Itu kalau seseorang membatalkan puasanya dengan jima. Maka harus berhati-hati bagi suami istri, jangan sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari.
Karena di malam hari diperbolehkan. Puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib saja. Adapun di malam hari, boleh bagi seorang suami istri untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah istimna. Istimna artinya onani, yaitu mengeluarkan mani dengan tangan atau semacamnya. Ini juga membatalkan puasa. Pertama, hukumnya haram. Yang kedua, bisa membatalkan puasa. Keluar mani dengan cara onani atau dengan mubasyarah. Mubasyarah artinya ada persentuhan kulit. Ada persentuhan kulit. Maka itu membatalkan puasa. Sedangkan keluar mani tanpa ada mubasyarah, tanpa ada persentuhan kulit. Biasanya seseorang di siang hari dia tidur, kemudian dia bermimpi keluar mani, dan keluar mani betulan. Ketika dia bangun, betul-betul dia telah mengeluarkan mani. Batal apa tidak puasanya? Jawabannya tidak. Puasanya tidak batal. Atau ada seseorang misalnya dia melamun dan berkhayal. Tanpa menyentuh, tangannya tidak menyentuh kemaluannya, tanpa ada persentuhan kulit. Tiba-tiba keluar mani, maka tidak batal puasanya. Yang batal apabila ada persentuhan kulit. Persentuhan kulit, mubasyarah, baik itu istimna dengan tangan atau semacamnya, tangan dia atau tangan istrinya sama saja kalau puasa. Kalau dari sisi hukum yang haram itu adalah dengan selain tangan istri dan amatnya. Itu dari sisi hukumnya. Tetapi dari sisi membatalkan puasa, itu istimna secara umum dengan tangan dia atau istri atau lainnya, itu membatalkan puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang membatalkan puasa istiqa'ah, yaitu sengaja untuk muntah. Sengaja untuk muntah dengan cara memasukkan misalnya jari ke tenggorokan atau memasukkan benda tertentu ke dalam tenggorokan agar keluar muntah. Maka itu membatalkan puasa. Baik dia menelan muntahannya atau dia tidak menelannya, itu tetap batal jika seseorang itu dengan sengaja berusaha untuk mengeluarkan muntahnya. Tapi kalau seseorang itu muntah tanpa sengaja, misalnya seseorang itu lagi pusing, kemudian dia muntah, atau seseorang mabuk kendaraan, dia sedang di bis atau di kapal laut, kemudian dia muntah disebabkan itu. Maka itu sekedar muntah itu tidak membatalkan puasa. Tapi jika seseorang itu muntah tanpa sengaja karena sakit atau mabuk kendaraan, tetapi dia tidak segera membersihkan mulutnya dari sisa-sisa muntahan. Sehingga sisa-sisa muntahan itu kemudian bercampur dengan ludah dan dia menelannya, maka batal puasanya. Yang membatalkan bukan muntahnya, tetapi menelan tadi, menelan sisa-sisa muntahan yang bercampur dengan ludah dia. Karena itu berarti dia memasukkan benda ke dalam rongga badannya melalui mulut, maka batal puasanya. Kalau yang pertama tadi, istiqa'ah, sengaja seseorang untuk mengeluarkan muntah, itu membatalkan puasa. Baik dia menelannya, menelan sisa-sisa muntahan atau tidak, dia tetap batal puasanya. Tapi yang kedua, nggak sengaja muntah. Dia muntah karena sakit atau mabuk kendaraan. Jika dia muntah kemudian dibersihkan mulutnya, sehingga dia nggak menelan sisa muntahannya, nggak batal puasanya. Tapi kalau dia nggak membersihkan mulutnya dari sisa muntahan, sehingga dia menelan sisa muntahan itu, maka batal puasanya. Nah, ini terkait dengan istiqa'ah, rinciannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah riddah. Riddah itu artinya membatalkan Islam.
baik dengan keyakinan yang kufur, perbuatan yang kufur, atau dengan ucapan yang kufur. Nah, kita bahas tentang masalah riddah. Kalau di tengah hari waktu puasa, misalnya dia sedang puasa, kemudian dia dengan lisannya mencaci maki Allah. Dia mengatakan Allah itu zalim kepadaku. Itu kan kata-kata kufur. Orang yang mengucapkannya keluar dari Islam. Maka batal puasanya saat itu juga. Atau seseorang dia sedang berpuasa. Kemudian dia dengan sengaja tahu di hadapannya ada mushaf Al-Quran. Tahu dia. Kemudian dengan sengaja dia buang ke tanah dan dia injak-injak dengan telapak kakinya. Maka di sini dia telah murtad, dia telah jatuh pada riddah. Kalau dia sedang puasa, maka puasanya batal. Atau seseorang sedang puasa, kemudian dalam hatinya di saat puasa dia meyakini kalau Allah itu serupa dengan makhluk, punya kepala, punya tangan, punya kaki. Dia meyakini Allah itu bertempat di atas arasy, maka batal puasanya karena itu keyakinan yang kufur. Ahlus sunnah wal jamaah umat Islam meyakini Allah laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Allah bukan benda, tidak beranggotakan badan. Allah ada tanpa tempat. Tidak bertempat di atas arasy, di atas langit, di bumi, di mana-mana, enggak. Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Allah juga ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Orang yang jatuh pada riddah puasanya batal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini secara cepat ahkamus siyam secara cepat hal-hal penting yang harus kita ketahui terkait dengan masalah puasa. Ini waktunya sudah hampir jam 9, tapi kita buka dulu. Jika ada pertanyaan satu atau dua, kami persilahkan. Masya Allah, tabarakallah, demikianlah tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Kiai Haji Asy'ari Masduki SHIMA dengan tema menyambut Ramadan dengan ilmu puasa. Mohon izin saya bacakan pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab langsung ya, Kiai. Pertanyaan dari Akhi Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau niat puasa Ramadan itu 1 bulan penuh takutnya lupa, kalau niat puasanya setiap hari apakah diperbolehkan niat puasa untuk 1 bulan? Mohon penjelasannya, Kiai. Syukron jazakumullah khairan katsira. Jadi kalau kita mengikuti mazhab lain, maka itu boleh ya. Jadi kalau seseorang mengikuti mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka harus setiap malam. Jadi sebagian menyarankan agar kita itu memakai dua-duanya. Jadi yang pertama kita di awal Ramadan berniat untuk seluruh hari di bulan Ramadan. Kemudian setiap malam kita juga berniat untuk berpuasa besok. Nah, ini dalam rangka untuk jaga-jaga. Seandainya di tengah bulan, misalnya kita lupa untuk berniat, maka kemudian kita berniat untuk mengikuti mazhab lain yang membolehkan kita untuk berniat dari awal Ramadan untuk seluruh hari di bulan Ramadan. Nah, begitu jawabannya secara singkat. Ya, makasih Yai. Ya, Ki. Apakah bisa dipahami, Ki Agi, penjelasan dari Kiai? Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua dari Ukti Siti Nikmatur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di usia berapakah syaratnya anak untuk dilatih puasa? Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, ketika usia belum cukup 7 tahun, si anak sudah bisa melaksanakan puasa. Akan tetapi sholatnya belum terbiasa. Sudahkah mendapat pahala dan
keabsahannya puasa, apakah orang tuanya juga mendapat transferan pahala? Mohon penjelasannya, Kiai. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Ini penting terkait dengan masalah pendidikan anak. Jadi kita itu wajib untuk memerintahkan anak untuk berpuasa sama dengan wajib memerintahkan anak sholat ketika anak itu berusia 7 tahun Hijriyah dan dia sudah mumayyiz. Jadi perhatikan, anak sudah berumur 7 tahun Hijriyah dan anak itu sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya bihaitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Ketika anak itu sudah memahami pembicaraan dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ketika ditanya, misalnya hari Jumat dalam seminggu berapa kali, dia sudah bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu. Maka dikatakan dia sudah mumayyiz. Jadi berumur 7 tahun dan dia sudah mumayyiz, serta kalau puasa, dia kuat untuk puasa. Dia kuat untuk puasa. Nah, apabila dia nggak kuat untuk puasa, maka tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Juga tidak dikatakan misalnya puasa setengah hari atau puasa zuhur, puasa asar. Nggak ada ya, istilah puasa zuhur, itu nggak ada. Puasa beduk kalau dalam bahasa Jawa, puasa beduk atau puasa, apalagi puasa sapi, habis makan diusapi misalnya. Itu nggak ada ya. Puasa zuhur, puasa asar itu nggak ada. Yang ada itu puasa ya, namanya definisi puasa itu dari subuh sampai maghrib. Nah, karena itu kalau anak nggak puasa, ya nggak kuat untuk puasa, ya nggak wajib untuk puasa. Dan kita nggak wajib untuk memerintahkannya puasa. Apalagi sebelum berumur 7 tahun. Kalau belum berumur 7 tahun Hijriah, maka kita tidak memerintahkan anak untuk puasa karena dia belum mumayyiz. Dia belum mumayyiz, kita tidak memerintahkannya untuk puasa. Umur masih 3 tahun, misalnya masih 4 tahun, masih 5 tahun, kita nggak memerintahkan dia, nggak ada perintah syarak kita untuk memerintahkan dia untuk berpuasa. Dia cukup kita beritahu bahwa kita orang tuanya ini berpuasa. Kita beritahu kita lagi sahur, kita lagi berbuka puasa, kami sedang berpuasa, diberitahu. Tetapi dari sisi praktek, anak yang belum mumayyiz dan belum berumur 7 tahun Hijriah tidak diperintahkan untuk berpuasa. Sama juga tidak diperintahkan untuk sholat. Ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai benar ya. Karena dasarnya itu jelas disebutkan di dalam hadis. Kalau anak misalnya umur 3 tahun, jangan disuruh sholat. Anak berumur 3 tahun jangan diperintah untuk sholat. Kenapa? Dia tidak mumayyiz. Kalau nggak mumayyiz itu kalau dia sholat, main-main. Dia sholat sambil tolah-toleh, sambil tertawa, sambil loncat-loncat. Ini bisa mengajarkan anak bermain-main. Mempermainkan sholat tidak boleh. Mempermainkan sholat tidak boleh. Sabar, mendidik itu ada tahapannya. Jadi kalau anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bagaimana cara mendidiknya? Kita katakan kepada anak, nak lihat ibu sedang sholat. Nak lihat itu bapak sedang sholat. Lihat itu mbah sedang sholat misalnya. Suruh lihat orang sholat. Bukan disuruh dia sholat. Karena anak yang mumayyiz itu bagaimana? Dia akan mempermainkan sholat. Dan nggak boleh mempermainkan sholat, itu tidak boleh. Bahkan jika dilakukan oleh orang yang orang yang misalnya dia sudah balik, maka dia bisa jatuh pada kekufuran jika mempermainkan atau melecehkan sholat. Nah, ini harus diperhatikan. Mendidik anak ada aturannya. Jadi ketika dia belum mumayyiz, kita katakan, lihat
ayah sedang sholat. Ketika dia sudah mumayyiz berumur 7 tahun, baru nak sholatlah. Nah, ketika kita bilang nak sholatlah, artinya kita ajari dia tata cara sholat. Jangan nyuruh sholat tapi anaknya belum bisa sholat. Nanti dia akan mempermainkan sholat. Perintah kita diperintah untuk menyuruh anak sholat, artinya kita diperintahkan juga untuk mengajari anak tata cara sholat yang benar. Nah, sama dalam hal ini hukumnya dengan masalah puasa. Nah, nggak ada puasa zuhur, puasa asar, nggak ada. Puasa itu ya dari subuh sampai maghrib. Kalau zuhur itu yaitu bukan puasa. Itu bukan puasa. Nah, artinya nggak makan sampai zuhur, nggak makan sampai asar. Tapi istilahnya dia bukan puasa. Jadi ada tahapannya, ada tahapan dalam mendidik. Jangan seseorang itu keburu nafsu, masih bayi suruh puasa misalnya, atau masih umur 1-2 tahun. Enggak, 7 tahun pun mumayyiz itu kalau mampu untuk puasa, baru disuruh puasa. Karena yang wajib, anak itu wajib puasa ketika dia balik. Tapi ketika umur 7 tahun dan mumayyiz, harus dilatih, dibiasakan. Masih cukup waktu. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dibiasakan untuk puasa. Tidak harus membiasakannya dari umur 3 tahun. Ini penting untuk kita pahami bersama. Cukup saya kira, sudah jam 9.15, terlalu malam. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.